A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian yang berbahagia, karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah di 16 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 17 Mei 2022 ini kita masih bisa merasakan keindahan dunia ini semata-mata adalah karena rahmat Allah, dan semoga kita tetap istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, menjadi khalifah fil ard, agar nanti bisa kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita kebaikan-kebaikan. Tidak lain itu adalah kan kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalin silaturahim dengan kerabat, saudara dekat, handai tolan, dan siapapun yang senantiasa bersinergi dengan kita. Dan itu tidak lain adalah agar bisa mendapatkan kebarokahan, rahmat serta keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya juga, sebetulnya juga ini tidak hanya pada bulan Syawal ini saja, bulan peningkatan ini, ya. Tetapi adalah pada hari-hari berikutnya, ya. Tetapi memang terutama di tanah air kita ini, di Indonesia ini, kenapa lebih banyak di bulan Syawal? Mungkin karena kesempatan atau waktunya itu memang banyak di sini. Kenapa? Selain setelah momentum Ramadan, tetapi juga kesempatan waktu-waktu istilahnya libur itu kan banyak di sini. Karena itulah tetap kita upayakan, kita raih keutamaannya, yaitu yang pertama memperluas persaudaraan. Setiap orang yang menjalankan silaturahim akan lebih banyak mengenal sahabat dan saudara yang lainnya, sehingga dengan keluarga semakin dekat, semakin dengan sahabat semakin rekat, dengan yang belum tahu menjadi lebih tahu, ya. Dan memang itu memang tertuang di dalam surat Al-Hujurat dan juga ada di An-Nisa itu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Nah, kan jelas nih, dengan saling kenal mengenal akan bisa menyambung kasih sayang itulah. Demikian juga di An-Nisa ayat 1 itu adalah wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, inilah indahnya menyambung terus tali silaturahim. Dan yang kedua adalah akan menjadi makhluk yang mulia para pendengar sekalian, ya. Kenapa? Karena dengan menyambung silaturahim dengan orang yang telah lama atau bahkan mungkin telah terputus, ya, ini akhlak yang sangat terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah menyampaikan, maukah kalian aku tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkanlah orang yang pernah menganiayamu, sambung silaturahim orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Nah, sedangkan orang-orang yang enggan bahkan memutuskan silaturahim para pendengar sekalian, maka Allah katakan sebagai perusak kehidupan, ya, bahwa disampaikan oleh Allah, maksud saya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Muhammad ini, bahwa fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya, sehingga mereka akan dibutakannya penglihatannya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, apabila ini terus kita hidupkan dan kita istiqomahkan, silaturahim ini akan memperpanjang umur. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahim, para pendengar sekalian, maka Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga akan bisa menambah empati. Bagaimana tidak, dengan silaturahim Islam menambah dan mengajarkan empati untuk bisa menjauhi sikap egois, ya, menangkar PDW, ya. Dan dengan saling bersilaturahim ini akan bisa saling menghargai, kan ketemu, menghormati, mendengarkan cerita, dan ini yang menambah kebahagiaan, itu meningkatkan imun juga. Maka untuk itu secara tidak langsung pun, dan jika dijalankan dengan konsisten, betul-betul akan membentuk sikap empati dan menjauhi egois. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya,
Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Itulah yang diriwayatkan dari hadis Bukhari. Para pendengar sekalian, maka dengan saling ada empati tadi, bisa saling menghormati, maka akan terjalin kerukunan, ya. Dan momentum saling memaafkan, terutama secara langsung lewat bersilaturahim ini, sungguh akan membuat jadi rukun tadi yang mungkin tidak ada enak di hati, kebencian, maka inilah keistimewaan, maka dinamakan bulan Syawal, peningkatan keimanan kita. Yang dulu ada dusta di antara kita, bahkan ada kesyirikan, ketidakenaan jadi. Maka di saat inilah, saat silaturahim ketemu itu, begitu tangan berjabat, pandangan mata bertemu dengan senyum yang merekah masing-masing diri, dengan ikhlas, dengan ridho, mengakui kesalahan masing-masing. Tidakkah yang tua, yang muda, sesama usia, ya, merasa tidak pernah lepas dari dosa dan kemudian untuk saling minta keikhlasan untuk memaafkan itu dengan insya Allah, ya, rasanya plong lego begitulah. Nah inilah sebuah hal yang sungguh-sungguh maka akan Allah berikan kebaikan-kebaikan bagi hambanya yang senantiasa saling walafinas. Ma min dambin ajdaru ayu jalallahu li sahibihil aqabata fid dunya ma'a ma yaddahiru lahu fil akhirati mal baghi wa qati'atir rahimah. Tidaklah seorang itu pantas ada suatu dosa yang lebih pantas dari Allah untuk mempercepat siksaannya di dunia dan pelakunya selain apa yang Allah siapkan akhirat daripada orang yang memutuskan kekerabatan. Nah, maka kalau tahu ini kan menjadi orang ini berusaha untuk menjalin satu hubungan yang sangat baik, tidak menjadi perusak, tetapi kemudian untuk bisa menjadi lebih rukun. Ya. Dan yang senantiasa juga kita minta untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dijauhkan dari siksa api neraka, dalam artian akan mendapatkan balasan yang baik, tidak ada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ya ayuhan nasu afsus salam wa'ad imut ta'ama wasilawal arham wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ya Allah, inilah yang kita harapkan, ya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan yang akhir dari semuanya itu akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena dengan saling sudah melaksanakan syarat Allah, yaitu menyambung silaturahim ini untuk mengeratkan hubungan horizontal dengan sesama manusia, ini akan membuat efek hablum minallah. Dengan kita sekali lagi berhablum minannas, melakukan hubungan baik sesama manusia, memperlakukan manusia dengan baik, ya sudah menjalankan
perintah Allah, hablum minallah. Dan itulah yang kemudian menjadikan kebaikan. Ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setelah Allah menciptakan semua makhluk, maka rahim pun berkata, inikah tempat bagi yang berlindung dan terputusnya silaturahim? Allah menjawab, benar. Tidakkah kamu rela bahwasanya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu? Maka rahim menjawab, tentu wahai Rob. Maka Allah berfirman, itulah yang kamu miliki. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, membaca ayat Al-Quran. Jika kamu mau, maka bacalah ini, yang artinya maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim. Ya, itulah yang saya bacakan awal tadi, yaitu fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqaddi'u arhamakum. Tidaklah kiranya kamu berkuasa di muka bumi, akan kerusakan dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, maka kalau kita tidak ingin menjadi orang yang terlaknat dan malah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, hendaklah insya Allah kita upayakan istiqomah menyambung tali silaturahim ini, yaitu terus mempererat hablum minan nas ini, dan insya Allah akan bisa juga memperkuat hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap pertemuan kemudian saling mendoakan, dan insya Allah doa juga didengar oleh malaikat, dan Allah turut juga mendoakan, maka Allah tak intinya memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Insya Allah semoga kita istiqomah untuk bulan-bulan berikutnya yang tidak khusus hanya bulan Syawal ini saja.